Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan yang terhormat Bapak Irto Sofian, Reto Sofian, semua rekan-rekan, unsur baik TNI, Tagana maupun Satpol PP. Kita ada kegiatan simulasi penanganan banjir nanti pada masyarakat. Nanti yang berjalan nanti masuk penerangan, yaitu dari BPD siapa Pak? PNANU Tagana atau BPD Pak? BPD. Yang ikut penerangan, memberi peran kepada warga. Tolong nanti Pak, Bapak Kodim memperingati satu aja Pak, ikut mobil penerangan, ikut menerangkan warga bahwa ada peringatan ada mau banjir. Nanti bagaimana caranya, bapak-bapak mau bicara bahasa Madura, bahasa Arab, bahasa Inggris, terserah monggo, saya tidak tahu. Ya, itu selesai, masuk penerangan langsung komunikasi dari Bapak Kepala Desa. Ada nggak Kepala Desanya ada? Belum datang. Nah, itu Kepala Desa datang memberitahu ke posko bahwa banjir sudah sebagian meninggalkan warganya dan warga sebagian juga ada yang perlu dievakuasi. Dia minta tolong kepada posko agar warganya dievakuasi. Warga langsung komunikasi antara kelurahan dengan posko. Mobil patroli beserta mobil penerangan, ranger, evakuasi dan terlalu banyak cuma itu leading. Mobil apa tuh yang kuning itu apa? BNKB ya? Mobil oranye tidak saya ikut, cuma cari apa itu yang dari sosial, mobil Polres, terus mobil satu truk dari Satpol PP. Nah itu yang datang mengevakuasi pertama. Jalurnya evakuasi data belum? Belum Pak ya? Nah, berarti dari lapangan keluar, ya, keluar langsung menuju ke depan kelurahan, balai kelurahan. Nah, di sana mungkin ada juga komunikasi dari kelurahan dengan posko bahwa warga yang dievakuasi terdiri dari ibu hamil, manula, anak-anak. Nah, itu aja. Terus dibawa evakuasi jalurnya langsung ke utara. Utara lewat jalan apa? Suada ya? Suada, ya itu tembus di sini belakang. Ini tembus langsung masuk. Begitu mobil masuk, mobil patwal langsung parkir sebelah sini dekat tenda. Sedangkan yang warga yang dievakuasi langsung di depannya tenda untuk diturunkan. Nah itu bagiannya dari pramuka kesehatan terus apa lagi yang mengevakuasi PMI ya, PMI pramuka kesehatan. Itu tugasnya kalian main menurunkan warga yang mau dievakuasi. Nggak tahu mau ditaruh di mana, di tenda atau di gelundung atau di mana, terserah. Agak lama itu nanti ya, evakuasi agak lama itu nanti. Terus caranya bagian tukang syuting Mas, itu caranya penanganannya PMI bagaimana, sama juga di sub ya, di sub bagaimana cara penanganan. Ya, terus nggak tahu nanti bagaimana. Kalian tugasnya dari Polres mengamankan. Kostum ngomongnya langsung di sini ya, dijaga 22. Oke ya. Nah, action keduanya, babak terakhirnya itu ada masyarakat yang banyak nih teriak-teriak, minta tolong, minta apa, nanti dengan komunikasi hati tetap hidup dimasukkan ke sound, nanti biar dengar semuanya. Pak minta tolong segera dievakuasi, Pak minta tolong, minta nasi, minta semuanya, dan nanti warga teriak-teriaknya bagaimana, sudah nanti Pak KPRD sudah datang dengan Pak RT. Nah, dan tugasnya dari tim dari Tagana BPD tanya seolah-olah di APP anggotanya ngomong apa terserah, kalian panjenengan dikumpulkan dan dari mana lain-lain Tagana juga dibantu dengan Satpol PP ya, Satpol PP juga nanti akan membantu mengevakuasi begitu benar dari TNI dan di kelurahan. Tolong sampean Pak panjenengan diatur pasukannya bagaimana modelnya bentuknya. Nah, diatur nanti bagian baik, rekan-rekan selamat sore. Saya akan menambahkan, tolong dalam pelaksanaan ini rekan-rekan mungkin sudah di-drill dari masing-masing satgasnya. Yang kan saya tanyakan, apakah ada yang belum kebagian dan belum tahu tugasnya? Sudah tahu semua? Karena sudah dibagi. Saat penyusunan itu tugas polisi adalah pengamanan, ya, di segala bidang pengamanannya. Jadi tugasnya polisi cuma pengamanan, termasuk pengawalan itu adalah pengamanan.
ada tim evakuasinya, kalau tidak salah adalah dari TNI. Jadi tugasnya TNI di Satgas yang dibentuk kemarin dari hasil adalah tim evakuasi. Mungkin sudah di-drill dari yang melaksanakan penataran itu, Pak Eko, mungkin sudah di-drill. Kalau kita terjun, ya sudah tahu nanti setarnya di mana, berangkatnya di mana, mau bertindak apa, itu sudah tahu kalau dari kita. Jadi tidak keroyokan memang, kan ya Pak? Kemarin kan gitu Pak ya? Sampai bagian apa? Kesehatan. Nah, bagian kesehatan. Kan sendiri-sendiri, Satpol PP bagian apa? Pengamanan dan evakuasi. Pengamanan evakuasi. Berarti sudah dibagi ya nanti ya, di mana-mananya, ya. Jadi begitu kita laksanakan kegiatan ini, nanti nggak bingung lagi, tahu apa tugas kita, ya. Tolong pelaksanaan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi dilihat bahwa seolah-olah apabila ini terjadi, kita sudah mampu dan siap untuk mengamankan kegiatan pelaksanaan kalau ada bencana. Mungkin itu aja teman saya. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa untuk masing-masing agar pelaksanaan ini berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan semuanya, dan sukses. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Setelah tugas semuanya langsung menempati posnya masing-masing yang sudah dibentuk. Balik gerak. Marilah kita bersama-sama membaca umul kitab dalam pembukaan simulasi dan gladi lapang rencana kontingensi banjir Sampang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sementara perlahan-perlahan air mulai masuk. Nah, sementara warga yang perlu dievakuasi di antara lain balita sejumlah 10 anak, orang lansia 10 orang, orang ibu hamil 3 orang, dan 6 yang sakit. Sementara mungkin itu yang perlu diinformasikan. Mohon bantuannya, apa itu berupa perahu karet atau semacamnya, perlu warga sangat membutuhkan sekali. Ya pendengar, para hadirin, terdengar bahwa ada informasi dari Kelurahan Telpenang bahwasanya warga Kelurahan Telpenang yang sudah dievakuasi di kantor kelurahan, kepolisian dari TNI, tenaga medis maupun dari Satpol PP.
dievakuasi dari kantor kelurahan karena rumah mereka sudah tergenang banjir dan habis tergenang banjir. Ada sekitar 10 ibu hamil, juga ada para lansia, para mama, juga di situ yang dievakuasi oleh petugas yang bergerak cepat melakukan koordinasi dan evakuasi di mana dengan Satgas komunikasi hingga dalam waktu sekejap mereka bisa mengevakuasi warga yang menjadi korban dari banjir Sungai Kemuning. Ya, tampak dari petugas TNI dari BPBD Sampang dengan sigap mereka langsung menyambut para korban banjir. Ya, tidak hanya bapak-bapak yang mereka dukung, namun anak-anak langsung digendong oleh petugas yang dengan sigap mengevakuasi dan memasukkan para korban banjir ini ke dalam shelter atau ke tempat pengungsian sementara. Suasana tampak riuh karena anak-anak kecil yang menjadi korban banjir berlarian. Mereka tanpa ketakutan dan histeris setelah mengetahui bahwa rumah mereka sudah tergenang banjir. Ya, koordinasi dengan aman untuk memastikan beberapa banyak warga yang membutuhkan pertolongan medis. Ya, sementara itu petugas yang ada di shelter dengan sigap memberikan pelayanan kepada korban banjir. Sementara itu di perkampungan Kelurahan Telpenang untuk mengantisipasi adanya korban banjir atau adanya warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya, maka pihak keamanan dari kepolisian Polres Sampang dan dari Kodim 0828 menuju ke perkampungan warga di Kelurahan Telpenang untuk mengetahui apakah masih ada warga yang belum dievakuasi ke shelter atau tempat pengungsian sementara di lapangan Telpenang ini. Iya, informasi masih terus masuk ke posko informasi di mana dari informasi wilayah utara masih akan adanya banjir susulan yang akan merendam kota Sampang, di mana saat ini pergerakan air dari Sungai Kemuning menuju Sampang masih terus tinggi yang tentunya akan mengakibatkan genangan yang lebih tinggi di dalam kota Sampang. Sementara itu suasana di Kelurahan Telpenang nampak semakin tidak menentu karena air semakin tinggi dan petugas dari Polres Sampang, dari Kodim 0828, dari Pramuka, Tagana bahu-membahu untuk mencari dan mengevakuasi warga yang kemungkinan masih terjebak di dalam rumahnya.
Dinas Sosial Tagana yang nanti akan dikawal oleh aparat dari TNI. Mereka bergerak dengan cepat menuju ke perkampungan rumah warga dengan membawa perahu karet yang sangat banyak. Petugas-petugas yang sigap ini akan masuk ke dalam perkampungan warga untuk mencari adanya warga yang masih terjebak di dalam rumah yang belum sempat dievakuasi oleh petugas. Suasana di Kelurahan Terpenang di perumahan atau di permukiman tampak mencekam karena warga sudah lama menunggu petugas yang melakukan evakuasi namun masih belum datang. Sementara itu banjir semakin meninggi, warga saat ini sudah berada di atas atap rumahnya dan tampak ada beberapa warga yang mulai tenggelam dan membutuhkan adanya pertolongan cepat dari petugas dengan mengevakuasi menggunakan perahu karet maupun dengan baju pelampung. Sementara itu di shelter atau di tempat pengungsian di lapangan Telpenang ini, beberapa warga yang sudah dievakuasi sudah mendapatkan pertolongan medis dan tampak pendengar atau para hadirin yang saat ini tengah menyaksikan simulasi rencon banjir. Di sisi timur ini tampak tenda dapur umum dengan sigapnya petugas Tagana, petugas dari Dinas Sosial menyiapkan langsung makanan. Tidak hanya makanan asal, namun tampak mereka menyiapkan makanan yang penuh dengan gizi. Tidak hanya makanan, mereka juga menyiapkan sarana dan prasarana dan juga membersihkan MCK, memberikan tempat atau tempat mandi dan juga yang dengan menyediakan tandon air. Ya, dari tenda informasi terdengar sayup-sayup bahwa adanya warga yang minta pertolongan karena banjir pada sore hari ini bukan banjir biasa, namun banjir yang sangat luar biasa, di mana hampir seluruh wilayah Kelurahan Terpenang tenggelam dan sedikitnya sekitar 80.000 warga harus diungsikan ke shelter-shelter yang sudah dipersiapkan. Suasana masih tampak gaduh. Ya, petugas masih terus melakukan komunikasi aktif untuk mengetahui titik-titik mana saja yang belum tersentuh oleh petugas yang melakukan evakuasi untuk mencari ada dan tidaknya warga yang terjebak di dalam rumah yang belum sempat dievakuasi ke shelter. Juga direspon oleh teman-teman media yang datang melakukan pengliputan dan perlu informasi kami informasikan bahwa untuk segala urusan informasi teman-teman media bisa langsung menuju ke posko informasi yang telah disiapkan oleh pihak pengelola. Di situ teman-teman media bisa mendapatkan data yang konkret tentang jumlah korban bencana banjir,
tentang berapa jumlah rumah warga atau pemukiman warga yang menjadi korban banjir. Bergerak ke wilayah selatan dan hampir mendekati kelurahan Rong Tengah. Bukan atau mencari warga yang belum dievakuasi, di mana di situ ada aparat keamanan dari Polres Sampang, dari Kodim 0828, dari BPBD, dari Pramuka, dari Tagana, dari Dinas Kesehatan yang juga turut andil untuk mencari adanya kemungkinan warga yang masih belum dievakuasi. Dan tampak dari kejauhan mobil ambulan dari PMI bergerak dari arah perumahan penduduk di Kelurahan Telpena. Jadi penurunan dari Kedundung berapa persen ini? Menurut pengamatan Anda? Ke Kedundung satu hari di kabupaten. Silakan dilaporkan. Ya, terima kasih. Untuk waktu di kelurahan Telpena, apakah ada masih yang perlu dievakuasi? Silakan dilaporkan kecuali di Sampang. Posko Telpenang melaporkan masyarakat Telpenang sudah keseluruhan masyarakat sudah terevakuasi oleh tim-tim dari tim evakuasi. Alhamdulillah masyarakat Telpenang sudah terevakuasi semua. Baik, terima kasih untuk posko di Kelurahan Telpena. Laporannya standby. Dari posko kesehatan satu lagi rilis meluncur ke rumah sakit. Bapak Lurah kesulitan menurun ya. Jadi bisa segera tolong Untuk posko dapur umum silakan dilaporkan persiapannya, silakan. Baik, terima kasih informasinya. Posko keamanan, silakan dilaporkan. Baik, terima kasih laporannya, standby. Ya, para hadirin, Anda bisa mendengarkan begitu aktifnya komunikasi dari dinas terkait dalam penanggulangan bencana ini, di mana ada informasi warga yang tadi terjebak banjir tidak bisa langsung dibawa ke shelter dan harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami kondisi patah tulang yang tidak bisa dirawat oleh pihak medis di dalam shelter. Dan saat ini tampak dari kejauhan petugas dari TNI, Polri, dari Dinas Sosial, BPBD, Tagana, PMI, dari Pramuka. Mereka bahu-membahu memberikan pertolongan di pemukiman warga untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, dan saat ini mereka sudah datang dengan kendaraan lengkap, tidak hanya membawa baju pelampung, namun BPBD Sampang nampak juga membawa perahu karet. Ya, tim medis tampak sigap menyambut kedatangan
para korban banjir susulan yang baru saja dievakuasi. Ya, para hadirin, Anda bisa menyaksikan sendiri betapa aktifnya koordinasi tidak hanya tenaga medis yang terdepan menyambut datangnya para pengungsi banjir ini, namun PMI, Polri, dari Polres maupun dari Kodim nampak begitu sigap menyambut kedatangan para pengungsi untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan Anda bisa menyaksikan tidak hanya membawa baju yang mereka selamatkan, namun beberapa warga tampak membawa hewan ternak mereka yang masih sempat mereka bawa. Ada yang membawa ayam, ada yang membawa kambing, dan tampak pula tokoh-tokoh masyarakat yang masih berpakaian sarung lengkap dengan kopiah putih dan baju kokonya dievakuasi oleh petugas ke shelter, karena memang datangnya banjir ini secara tiba-tiba sehingga warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharganya dan mereka hanya membawa apa yang bisa mereka ambil dengan cepat. Dalam adegan ini, rumah yang dikepung oleh banjir, mereka meminta pertolongan dengan berteriak-teriak meminta pertolongan petugas untuk mengevakuasi mereka. Ya, dapur umum dari Tagana Sampang, begitu terdengar adanya informasi banjir, mereka dengan sigap langsung mendirikan tenda dapur umum. Tidak harus menunggu seberapa banyak korban banjir, seberapa banyak mereka harus memasak, namun mereka langsung memasak nasi, memasak ikan dengan cepat dan langsung mendistribusikan kepada para pengungsi yang ada di shelter di lapangan Kelurahan Telpenang. Ya, nampak petugas dari Tagana membawa makanan. Petugas memastikan bahwa makanan yang mereka berikan mempunyai asupan gizi yang sangat tinggi. Jadi Tagana Sampang ini tidak sewoyo-woyo memberikan makanannya, namun juga mereka memperhatikan gizi apa yang harus mereka berikan kepada para pengungsi korban banjir. Dan hadirin yang kami hormati, dengan didistribusikannya makanan oleh pihak Tagana atau pihak dapur umum, maka skenario simulasi banjir Sampang berakhir. Kita berharap skenario ini bukan hanya skenario, namun tindakan nyata yang bisa diimplementasikan ketika Sampang benar-benar terjadi bencana banjir yang sangat besar. Para hadirin bisa melihat bagaimana kesigapan, bagaimana kekompakan para stakeholder pemangku kepentingan atau pemangku yang mana mereka sangat aktif berkomunikasi hingga tercipta suatu komunikasi yang tentunya bisa meminimalisir adanya korban jiwa. Sebelum kita tutup acara simulasi Rencon atau rencana kontingensi banjir Kabupaten Sampang 2015 ini, saya haturkan terima kasih kepada AFDR, kepada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBNO, dan juga kepada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga kepada pihak yang telah mendukung, diantaranya BPBD Sampang, Tagana Sampang, Satpol PP, kepada Kodim 0828, pada Polres Sampang,
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kepada Dinas Sosial, Bapeda, Dishubkominfo, PMI, Pramuka, Satpol PP yang telah turut serta dalam menyukseskan digelarnya simulasi gali lapang rencana kontingensi banjir 2015 ini. Kita berharap mudah-mudahan Sampang luput dari adanya bencana banjir, namun kita siap ketika banjir datang untuk meminimalisir adanya korban jiwa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah simulasi dan gladi lapang rencana kontingensi banjir Sampang. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua dalam siap tanggap bencana. Amin. Dan setelah ini, selanjutnya akan adanya evaluasi. Kita berharap adanya kerjasama saling memperbaiki apa yang ada dalam kekurangan ini, dan diharapkan kepada semua korban banjir tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kita akan berbuka puasa. Dan kepada semua tim setelah ini kita langsung silakan. Evaluasi di mana, pusat informasinya di mana? Untuk rekan-rekan yang terlibat, seluruh komandan pasukannya tolong diapel di depan tenda. Sekali lagi, untuk rekan-rekan dari Kodim, Polres, dan seluruhnya yang terlibat agar mengapelkan anggotanya. Tengah, gerak. Tadi temat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah ikuti bersama rekan-rekan jadi gladi lapang ya, gladi lapang dalam rangka antisipasi banjir. Banyak evaluasi sebenarnya, namun demikian waktu sudah mepet. Nantilah kita para komandan-komandan ya, kita akan evaluasi sehingga ke depan pekerjaan ini bisa kita lakukan dengan seksama, dengan baik ya. Memang kelihatannya memang mepet ini waktunya, Pak Jibri, betul? Ya, alhamdulillah bisa terlaksana. Pekerjaan ini saya lakukan tahun 99 rekan-rekan, jadi saya sendirian pada waktu itu, dari Polres sendirian pada waktu banjir 99. Antara teori praktek memang ada kesamaan, ya, ada kesamaan, dan memang idealnya dalam praktek itu harus ada teori. Inilah bentuk nyatanya barangkali ya. Dan alhamdulillah mungkin ke depan kita sudah banyak personil ini. Kalau mungkin dari kepolisian, dari Kodim sudah nggak usah kita ragukan lagi ya. Dan saya harap nanti dari Satuan Samping, mungkin dari Pemkab, dari rekan-rekan yang tergabung dalam apa ini? Tagana, ya. BBD, Pramuka, ya. Nanti akan sinergi semua ini rekan-rekan ya. Saya terima kasih. Jadi masalah ini mungkin ada yang mengawali seperti ini, tidak seperti yang sudah-sudah ya. Saya katakan tahun 19 kita sendirian, kita hanya dengan Kodim. Itu evakuasi rumah sakit seluruh pasiennya dan warga binaan napi ya, narapidana itu semua. Alhamdulillah pada waktu itu juga nggak ada korban meninggal ya. Ya kalau yang meninggal memang di sana. Itu bukan karena kita evakuasi. Baik, saya kira itu kita nggak berikan panjang lebar untuk evaluasi, namun nanti kemudian lain waktu kita para komandan-komandan kita arahkan dan untuk perbaikan lebih lanjut. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian. Serah di tempat. Ya. Oke, sudah? Belum dan. Hidup FPI NU. Hidup. Ayo, hidup FPI NU. Terima kasih mendadak, mendadak.